Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Wa ya ibadallah usikum wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita lanjut materi yang kemarin tentang apa kemarin ya? Ya, rezeki level 9. Kemarin sudah level berapa? Yang satu apa kemarin? Rezeki yang ditetapkan. Kalau untuk rezeki yang pertama ini kita nggak perlu khawatir, nggak usah khawatir. Ya. Baik. Kemudian rezeki yang kedua. Ya. Jadi sarannya untuk dihindari. Sarannya untuk dihindari. Kemudian rezeki yang ketiga, rezeki yang diusahakan atau diikhtiarkan. Semakin banyak ilmunya, maka itu yang bedakan ya. Dia lebih makmur gitu. Ikhtiarnya lebih itu. Kayak coba sekarang dengan periksa gigi di dokter gigi, dengan periksa gigi di tukang gigi, lebih mahal mana kira-kira? Nah, tuh ilmunya beda ya. Oke, level yang keempat ini level masuk ke barokah ya, level yang diberkahi. Jadi kita menyarankan fokuslah pada level 4 sampai level 9 itu, karena level 1 nggak perlu dipikirin, otomatis. Sedangkan level 2 sebaiknya dihindari. Jangan bikin susah sendiri kalau ada yang mudah. Kalau level 3 memang ya itu bagian dari ikhtiar, ya harus kita lakukan. Baik, rizki yang diminta. Rizki yang diminta. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku. Jadi kalau ada orang-orang tanya kepada Nabi pada waktu itu tentang aku, Allah, maka jawablah bahwasanya aku ini qarib, dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'a. Aku mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku. Kita lihat, Allah mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila ia memohon kepada Allah. Ini janji Allah. Janji Allah itu loh. Tidak saja yang kadang itu menyaksikan. Ini Quran surat Al-Baqarah 186 ya, Al-Baqarah 186. Ya, ini nanti muncul. Nah, dia. Al-Baqarah 186. Jadi kalau kita ini mendengar janji Allah, yakin gak? Yakin, gitu loh. Pak, faktanya aku sudah berdoa berkali-kali, kenapa belum diijabah? Nah, di sini yang kadang kita tidak memahami. Jadi teman-teman, yang menyampaikan teori rezeki level 9 ini nyampaikan begini. Ketika kita berdoa ya Allah, ya Rob, ya Rob, ya Rob, itu ya. Itu dari langit ya, turun ke langit bumi. Lalu kemudian ini ada proses. Ya. Misal kita doa apa misalnya? Jodoh gitu ya. Jodoh gitu ya. Nah, ketika kita ya Allah mudahkan jodohku. Ya. Nah, pada hal yang sama, jodohnya panjenengan itu jadi sudah bergerak. Itu ya, bergerak itu ya. Dia juga lagi mohon jodoh begitu ya. Nah, ini kan prosesnya kan masa sih langsung tiba-tiba ketika berdoa langsung turun dari langit
jodohnya kan itu. Ini ada proses. Gitu. Nah, cuman ini prosesnya ini kadang orang nggak sabar. Ada yang bilang begini, ini doa saya yang 6 bulan yang lalu. Padahal ketika dia berdoa itu jodohnya lagi bergerak juga, gitu. Begitu. Cuman sayangnya manusia itu tidak mahal atau tidak memahami, atau dia pikir lah aku sudah berdoa berkali-kali. Nah, padahal prosesnya lagi dekat. Cuman ketika lagi mau dekat, dia nolak. Ada kayak gitu ya. Atau meng-cancel. Akhirnya dia nggak jadi. Meng-cancel tahu ya? Ya Allah mudahkan jodohku. Lah kayaknya saya memang nggak punya jodoh gitu ya. Nah kan gitu ya misalnya ya. Akhirnya dia balik lagi begitu loh. Ingat ya, maka kata-kata ini dasar banget. Jadi teman-teman, makanya sebelum doa kita diijabah, kita jaga kita supaya tetap beriman kepada Allah, dan kita itu menjaga untuk tetap berada dalam kebenaran, dalam kebaikan. Jadi jangan maksiat gitu. Jadi ingat ya, maksiat itu bikin rezekinya menjauh. Jadi dalam mulai mendekat, gara-gara kita maksiat, apa yang terjadi? Menjauh gitu ya. Atau bencananya mendekat, itu kalau maksiat. Maka jaga gitu. Jadi kalau ketika berdoa, jaga gitu, insya Allah ya. Jadi teman-teman, misalnya kita kepengen pendapatan kita meningkat, ya, lakukan gitu ya. Lakukan terus, jangan sampai putus asa. Makanya ya, mungkin kemarin teman-teman yang di sini itu lihat ada tulisan saya yang ditempel. Kita pindah sekarang di kamar karena sekarang kantornya Mas Dimas sama Mas Solihun itu ya. Kayak gitu tuh, mengikat otak bawah sadar kita itu. Nah, kalau kita bicara rezeki yang diminta, masya Allah ya, gitu. Bagi Allah itu gampang. Coba kalau kita memahami kekuatan Allah, kekuasaannya Allah itu. Coba yang membuat tumbuhan itu terus tumbuh itu siapa? Allah SWT ya. Insya Allah. Dulu nggak ada, sekarang ada rumput, ada tumbuhan. Kita kan hanya nanam, coba ente bayangin. Kita tuh hanya ikhtiarnya nanam biji padi. Allah yang gerakan menumbuhkan itu. Insya Allah ya, luar biasa. Allah nyediain semua perangkat-perangkat agar tumbuhan sekeliling kita, ini contohnya ini. Coba, kita ini kan nggak punya kuasa apapun ketika kita hanya nanam. Kenapa kok ini bisa ditanam? Apa namanya nih? Ini tanam ini hanya daunnya aja bisa tumbuh ya, Mi ya? Iya. Di potel? Taruh. Apakah juga berlaku di tanaman yang lain? Enggak, itu. Kenapa tumbuhan ini? Masya Allah ya, Allah kasih yang namanya itu. Jadi Allah itu sudah menyiapkan perangkat yang luar biasa, termasuk ini kalau kita bicara kesehatan. Atau kita lihat mata. Kenapa air dengan minyak itu nggak gabung? Air dengan minyak kenapa nggak bergabung? Wah, itu kan alam itu loh. Udah lah sih, Allah kenapa bisa memisahkan antara air dengan lemak gitu loh. Kan gitu ya, gitu loh. Masya Allah ya. Jadi kalau kita meyakini, kenapa langit nggak runtuh? Gitu loh. Padahal ini kalau ini beton ya, kalau ini beton. Beton ini ada namanya, ini taruhlah ini dak itu berarti beton tadi ya. Ada namanya batas maksimal ya. Jadi kalau ada bentangan ini apa namanya ini, balokan itu ya. Itu ada batas maksimal. Maka kemudian kenapa di masjid itu ada saka gitu. Coba ente bayangin. Tapi yang ada di langit ini kalau kita melihat itu ya, masya Allah ya, tidak perlu bentangan, tidak perlu balokan gitu. Allah jaga. Ya. Baik. Ini dalam banget. Jadi ketika Allah ini menggerakkan doanya kita, kecil banget begitu. Kun fayakun. Ketika Allah sudah berfirman kun fayakun, maka jadilah. Oke, rizki level 5. Rizki yang ditransaksikan. Ya. Jadi teman-teman, rizki yang didapat karena kebaikan yang dikerjakan di masa lalu menjadi tawasul untuk berdoa. Itu. Jadi ingat kisah 3 pemuda yang terjebak di gua? Masih ingat ya? Iya, ada 3 orang jalan, lalu kemudian hujan, dia masuk ke gua, lalu tiba-tiba ada batu besar dari atas bukit nutupin gua itu. Akhirnya 3 orang ini terjebak di gua itu. Teman-teman, jadi ini supaya kita ini optimis ya. Saya kira loh,
Saya yakin lah teman-teman itu punya yang namanya amalan unggulan, itu amalan yang pernah jangan lupakan. Ada kebaikan yang itu ya, yang kita itu karena nggak ada orang lain melihat, itu tulus, ikhlas itu ya. Coba ingat. Itu nggak usah diceritain ke orang lain, tapi ceritakan kepada Allah SWT. Sebagaimana 3 kisah pemuda yang terjebak di gua itu. Ente bayangin, jadi 3 orang ini dorong batu ini nggak geser sama sekali. Lalu kemudian 3 orang ini berdoa, ya Allah, ya satu orang, dulu saya punya orang tua. Orang tua ini selalu setiap saya memerah susu kambing, saya selalu prioritaskan untuk bapak saya. Nah, suatu hari di sore hari ketika saya mau kasihkan ke orang tua saya ya itu sudah tidur. Padahal anak saya pada kelaparan, gitu. Minta susu itu. Dia sudah punya prinsip bahwa pokoknya orang tua dulu. Kalau orang tua belum, maka tidak dikasihkan ke anak-anaknya. Begitu. Lalu setelah itu dia berdoa, ya Allah, kalau apa yang saya lakukan ini adalah kebaikan dan Engkau ridho, tolong bantu kami untuk keluar dari, atau bantu kami untuk bisa menggeser batu ini. Ketika dia habis berdoa, dia geser batu itu, geser dikit gitu ya. Tapi belum bisa mengeluarkan itu. Ya, singkatnya bahwa 3 pemuda itu akhirnya bisa keluar gara-gara mereka itu sebelum melakukan menggeser batu itu mereka berdoa dengan amal yang pernah mereka lakukan. Bisa dipahami? Jadi teman-teman silakan ingat-ingat kebaikan yang pernah jangan lakukan. Lalu kemudian, jadi kalau bicara mustahil tadi ya, dia menggeser batu itu. Tapi karena tawasul atau wasilah kebaikan yang pernah lakukan, lalu kemudian mohon kepada Allah, maka kemudian doanya jadi mustajab. Ini namanya kebaikan yang ditransaksikan, ya, rezeki yang ditransaksikan. Jadi dapat rezeki karena ada kebaikan yang pernah dilakukan. Bisa dipahamin? Ya. Baik, yang keenam, rezekinya orang yang bertakwa. Ini sering saya bahas ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ini surat At-Tolak. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Jadi teman-teman kalau udah kayak lihat kayak gini, tugas kita hanya menjadi orang yang bertakwa. Jadi yang bertakwa begitu ya. Oke ya, ini doanya sudah sering kita bahas, maka sebenarnya tugas kita itu jaga baik-baik diri kita. Sebagaimana sering saya sampaikan, tadi juga saya sampaikan bahwa maksiat itu bikin apes, kebaikan itu bikin berkah, kebaikan itu bikin ada kebaikan yang lain. Tugas kita adalah menjaga supaya tetap bertakwa. Baik, level 7, rizkinya orang yang ikhlas. Rizkinya orang yang ikhlas. Nah, rizkinya orang ikhlas ini, masya Allah ya, ini masya Allah kita sudah pernah menyampaikan ini juga. Ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la uhwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ya, ini perkataan iblis. Iblis berkata, Rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la uhwiyannahum ajma'in. Ya Tuhanku, oleh sebab Engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka manusia ya, memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi. Jadi memang setan itu, dia itu punya kerjaan memandang baik perbuatan buruk. Misalnya gini, pacaran itu baik, nah itu kerjanya setan. Gitu. Orang tua bilang, lah bukan anaknya orang payu, gitu ya, ini nggak pacaran. Padahal dilarang ya, wala taqrabus zina, jangan dekati zina. Dan pasti aku menyesatkan mereka semuanya. Ini janjinya setan loh ya, janjinya iblis. Kita ini mau disesatkan semuanya oleh iblis. Cuman iblis bilang, kecuali hamba-hamba Engkau yang mukhlis di antara mereka. Insyaallah ya.
Jadi orang yang ikhlas itu itu setan saja nggak bisa menggoda. Setan orang doyan, itu loh. Nah, ada rizki matang, ada rizki mentah. Ini saya pernah nyampaikan ya. Pernah nggak? Apa rizki matang? Kemarin ya. Rizki matang itu gini loh. Kita tuh dapat rizki matang gitu loh. Pengen nggak? Ya kayak kemarin tuh ada orang umroh itu nggak usah repot nyari duit, nggak usah repot-repot ngurusin macam-macam lah gitu loh. Gitu. Insyaallah. Itu enak banget Bob itu namanya rezeki orang-orang yang dapat rezeki dari Allah itu matang gitu. Jadi kalau ada yang bilang bahwa untuk umroh itu harus pakai duit, nah itu orang yang dapat rezeki matang dari Allah SWT itu nggak perlu pakai duit gitu loh. Nah tentu mereka itu punya keutamaan ya. 4 orang itu yang kemarin kita bareng itu yang dia tidak perlu nyari duit gitu. Halo bro, jadi ini supaya kita itu kalau ada orang lain ngalamin berarti yang lain bisa gitu ya teman-teman ya, gitu loh ya. Nah saya ingin cerita panjang sih, tapi ini sebagai global dulu ya hari ini. Rizki orang yang ikhlas. Jadi ada rizki matang, ada rizki mentah. Rizki mentah itu, rizki matang itu ya, itu sebiong ya. Nah rizki mentah itu dia harus repot dulu, kesana dulu, ngumpulin dulu, capek dulu ya. Mau yang matang atau yang mentah? Nah jadilah orang yang ikhlas gitu ya. Kalau orang yang ikhlas itu dekat dengan yang namanya rizki yang matang gitu. Pak gimana Pak, ikhlas kan ngomong gampang Pak, itu loh ya. Tahu surat Al-Ikhlas? Iya, nggak ada kata ikhlas tuh. Jadi kalau saya sudah ikhlas loh Pak, gitu loh. Ya itu berarti belum ikhlas. Jadi ikhlas itu sampai kita itu hanya kita sendiri dan Allah yang tahu. Bahkan kadang kita sendiri juga nggak menyadari. Makanya ya saya sering nyarankan setiap hari itu ya, itu kita juga selain apa dulu ya, 3 rasa bahagia, 1 memaafkan, 2 bersyukur, yang ketiga sedekah. Jadi ini kalau mau kita tambahin lagi ya, itu tambahin omongannya ya. Ya Allah, aku terima, aku ikhlas menerima apapun kondisi hari ini. Gitu. Itu kita gunakan di sektor ya, sektor itu saya ikhlas, saya pasrah itu dilakukan. Kemarin saya pernah ngajarin bagaimana nge-save itu katanya 2 itu. Saya ikhlas, saya pasrah. Saya ikhlas menerima sakit. Yang bikin kita sakit siapa? Yang bikin kita sakit siapa? Iya itu ya. Kenapa ada orang sakit gigi? Mungkin ada makanan keras loh ya, ada makanan keras dimakan gitu. Balung dimakan gitu ya. Nah itu kan giginya kan ini lama-lama jadi rapuh gitu ya, atau tidak, atau makanan yang berlemak gitu ya dan sebagainya itu. Jadi kalau kita mengalami kesusahan itu, siapa penyebabnya? Kita sendiri gitu. Nah makanya bilang, ya Allah saya terima sakitku hari ini karena apapun yang terjadi dengan saya hasil dari perbuatan saya gitu. Harus hasil dari pikiran, hasil dari perilaku, mungkin dosa ya itu gitu ya. Jadi teman-teman ya, ketika kita marahin orang itu sejatinya kita marahin diri sendiri. Nanti suatu saat kita dimarahin orang gitu ya. Jadi kalau kita gerendengin orang, kalau kita menghibah orang, kita lagi siap-siap dihibah oleh orang lain gitu ya. Jadi semua yang kita lakukan itu balik gitu. Ngeri deh gitu kan. Maka kembali ke tadi, ini katanya untuk menginstal ikhlas itu ya ngomong gitu. Ya Allah saya ikhlas, saya terima apapun kondisiku hari ini. Nah itu akan jauh lebih damai. Baik, rizki yang ke-8, rizkinya orang bersyukur. Ini juga saya sering nyampaikan tadi, bersyukur ya. Oke, nah rizki yang ke-9 sekarang ya. Ternyata ini antara ya bersyukur dengan ikhlas ini tingkatannya ya. Ini ada beberapa versi, tapi saya kira kita tidak ingin berdebatkan Pak ini levelnya apa semakin ini. Tapi yang jelas level 4 sampai level 9 itu ayo kita sama-sama marahin gitu ya. Kalau nggak bisa semuanya ya minimal itu ya, 1 yang kita coba fokus itu ya. Oke ya. Intinya di atasnya level 1 2 3 itu. Level 1 2 3 itu yang artinya
jamak dilakukan oleh sekarang itu oleh banyak orang. Nah, kita kepengen dapat yang lebih mudah. Nah, yang kesembilan, ini rezekinya orang yang tidak maksiat, rezekinya orang yang selalu bertobat, rezekinya orang yang memperbanyak istighfar. Nah, baik, kita ingin nyampaikan tentang masalah ya. Jadi teman-teman, memang rezeki level 9 ini rezekinya yang dimiliki oleh para nabi gitu ya, oleh para nabi dan rasul. Mereka itu senantiasa terjaga. Nah, bagaimana supaya kita ini terjaga? Ya istighfar. Ya kenapa kemarin grup digital itu dikasih itu ya. Ini ya, tolong ya, minimal 1000 istighfarnya. Tolong semuanya. Yuk sama-sama, saya juga akan lagi berikhtiar minimal istighfarnya 1000. Ya. Kita juga akan bikin grup istighfar 1000 kali gitu. Artinya kita biar 1000 kali itu minimal 1000 kali. Kenapa kita perlu istighfar 1000 kali minimal? Nah, ini coba nih. Nih, pernah kita nyampaikan ini ya. Ini Quran surat Nuh 10-12. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Yursilis sama alaikum midrara. Niscaya Dia Allah akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat. Ini ya ceritanya Hasan ya. Ada ulama besar namanya Hasan Al-Basri. Ada orang, Pak, gimana nih? Kami ini kekeringan. Di kampung kami ini hujan udah jarang banget, nggak pernah. Makanya kami kekeringan. Udah, orang kampung perbanyaklah istighfar. Maka ketika setelah istighfar, hujan turun dengan lebat. Lalu kemudian ada orang datang lagi, Pak, saya ini bangkrut, gitu ya, bangkrut. Wa yumditkum bi amwalin, ya. Maka oleh Hasan Basri juga sama, beristighfarlah. Apa yang didapat? Setelah itu dia banyak harta. Ya. Ada orang datang ke Hasan Al-Basri, lama nggak punya anak, juga sama perintahnya, istighfar. Lalu kemudian setelah itu dia punya anak. Nah, masya Allah ya. Wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Dan mengadakan untukmu kebun-kebun dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai. Jadi kalau kepengen punya kebun yang luas, ada sungainya di situ, gitu ya. Apa yang kita lakukan? Banyak istighfar, gitu ya. Ini udah lama kita banyak, ayo tapi kita review lagi. Jadi teman-teman, rezeki yang sebenarnya itu rezekinya orang-orang yang dia terjaga. Ya, kita memang tidak mungkin lepas dari yang namanya maksiat. Makanya kita segera tutup kesalahan kita, dosa kita dengan istighfar. Ya, ini level tertinggi. Mudah-mudahan kita bisa lakukan. Maka saya dorong teman-teman, ayo kita sekarang mulai istighfar minimal 1000 kali. Kanjeng Nabi itu minimal tidak pernah kurang dari 100 kali, tidak pernah kurang. Artinya lebihnya banyak banget. Gitu ya. Bukan Nabi aja cuma 100 masa kita 1000, bukan, tidak pernah kurang, gitu ya. Jadi teman-teman begitu ya, kita lakukan supaya kita masuk di level ke 9. Bismillah, mudah-mudahan Allah bantu kita, mudahkan kita semuanya.